semuanya di seluruh yang mendengarkan Zoom Fellowship 11 November 2022 kali ini. Amin. Saya akan menyampaikan satu hal yang penting kita ketahui, yaitu mengenai tanda ketujuh bintang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apabila kita masuk kepada 7 tahun terakhir, saya ulangi lagi, kalau kita masuk di 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus, maka tanda yang akan dijumpai oleh orang-orang yang memahami kitab Wahyu dengan benar adalah munculnya bintang penuntun. Jadi sebelum masuk 7 tahun terakhir, tanda yang akan dijumpai, tanda yang harus dimengerti oleh orang-orang yang masuk pintu gerbang pengajaran kitab Wahyu yang benar, tandanya adalah munculnya bintang penuntun. Jadi bukan malah kita sibuk dengan tanda 666. Itu pintu gerbang palsu. Wahyu pasal 13. Jadi yang harus kita ketahui sebelum kita masuk di dalam 7 tahun terakhir justru munculnya bintang penuntun. Siapa bintang penuntun itu? Kalau pada 2000 tahun yang lalu itu adalah bintang Bethlehem yang membawa orang-orang Majus kepada tempat di mana Tuhan Yesus Kristus lahir, yaitu di Bethlehem kecil. Nah, di akhir zaman ini, siapa yang akan menunjukkan orang-orang besar, para raja di seluruh penjuru bumi ini untuk mengenal, untuk mengerti arah kekristenan akhir zaman, sehingga nanti orang itu bisa rapture, sehingga orang itu bisa harpazo. Nah, bintang di akhir zaman ini yang disebut oleh Alkitab kita sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, sesuai tema yang saya tuliskan di dalam Zoom kali ini. Munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus menjadi tanda yang harus dikenali setiap orang yang masuk di dalam ajaran kitab Wahyu yang benar. Karena ini Wahyu pasal 1. Makanya kalau orang belajar kitab Wahyu, langsung yang dikenal itu malah tanda antikris, itu pertanda satu ajaran yang patut dipertanyakan. Itu pintu gerbang palsu, saudaraku. Saya beritahu ya, saudaraku. Di dalam pola tabernakel, itu kitab Wahyu pasal 1 itu terkena pintu gerbang. Kemudian kitab Wahyu pasal 13 juga terkena pintu gerbang. Nah, kitab Wahyu pasal 1 ini pintu gerbang asli. Sedangkan kitab Wahyu pasal 13 itu pintu gerbang palsu. Jadi, kalau seseorang itu memahami kitab Wahyu, yang dipahami adalah tanda antikris, tanda bintang, itu ciri tanda antikris, tanda 666, kemudian nabi palsu, itu ciri ajaran yang patut dipertanyakan. Tetapi kalau seseorang itu belajar kitab Wahyu, kemudian yang dipahaminya adalah munculnya tokoh-tokoh akhir zaman. Saudara, sebelum terjadi berbagai macam peristiwa itu, Tuhan selalu sediakan tokoh untuk penyelamat sebagai penolong. Seperti zaman Musa, itu saudaraku, lahirlah Musa. Zaman Tuhan Yesus, lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di akhir zaman ini, sebelum 7 tahun terakhir, saudaraku, yang harus kita pahami adalah munculnya 7 bintang. Mereka siapa, saudaraku? Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang dipilih oleh Tuhan secara khusus dari seluruh penjuru bumi, dan mereka terpilih menjadi pelaksana dari pekerjaan Tuhan, menjadi tangan kanannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang itu kalau jadi tangan kanan, saudara, misalkan ya, tangan kanannya Bapak Presiden, itu artinya dia dipakai oleh Bapak Presiden untuk
melakukan beberapa hal penting. Demikian pula kalau dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, itu ada 7 bintang. Itu artinya hamba-hamba Tuhan yang betul-betul di dalam genggam tangan Tuhan, dia akan dipakai sebagai pelaksana dari keputusan Tuhan di akhir zaman. Makanya saya sebut juga 7 bintang itu merupakan kunci dari pemahaman kitab Wahyu yang benar. Saudaraku, karena 7 bintang ini nanti yang akan melaksanakan kitab Wahyu dengan diikuti oleh jemaat-jemaatnya. Saudaraku, kalau sudah membaca kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, 7 bintang itu di dalam bahasanya disebut sebagai angelos, sebagai malaikat sidang, sebagai utusan-utusan. Mereka menggembalakan, menyucikan jemaat-jemaat akhir zaman yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus, itu disucikan, dikuduskan, sampai nanti layak untuk masuk dalam kegerakan besar, dalam kegerakan menjangkau bangsa Israel yang namanya kegerakan kuda putih. Kemudian 7 hamba Tuhan ini nanti juga menjadi pelaksana dari penghukuman 7 meterai. Itu di Wahyu pasal yang 6 dan Wahyu pasal yang ke-7. Kemudian 7 hamba Tuhan atau yang disebut 7 bintang itu juga pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala. Itu Wahyu pasal 8, kemudian Wahyu pasal 9. Kemudian 7 bintang atau 7 hamba Tuhan ini setelah harpaso, kan harpasonya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Nah, setelah harpaso, 7 bintang ini juga masih dipakai oleh Tuhan. Dia sebagai, kalau sudah membaca dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1, dia itu nanti memegang 7 cawan murka Allah. Saudara, kalau saya itu menyebut Allah, sudah jangan alergi ya. Itu cuma pergeseran bahasa. Saudaraku, orang yang sibuk memperdebatkan nama Tuhan, Allah, Elohim, Yosua, Hamasya, itu orang yang memperdebatkan pintu gerbang. Saudaraku, jadi saudara jangan sibuk terjebak dalam urusan itu. Saya menyebut Allah enggak apa-apa. Tuhan ngerti. Tuhan yang maha perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi saudaraku di akhir zaman kembali kepada topik 7 bintang ini, dia juga yang memegang ke-7 cawan murka Allah. Ditulis dalam Alkitab memang seperti itu, ya saudaraku. Nah, saudara, kita akan belajar sekarang dari nubuatannya Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan selanjutnya. Ini dulu yang menjadi petunjuk untuk lahirnya Tuhan Yesus. Itu bintang. Nah, di akhir zaman untuk membimbing jemaat-jemaat itu supaya nanti bisa imannya itu bertumbuh dari pintu gerbang sampai ruang Maha Kudus, dia akan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Bukan sok diurapi, tetapi betul-betul diurapi. Penuh kuasa Allah. Akan dibimbing untuk bisa harpaso. Harpaso itu terbang loh saudaraku. Ngajarin terbang itu nggak main-main. Itu satu ilmu yang luar biasa. Hanya butuh yang melaksana Musa. Nah, itulah bintang-bintang di akhir zaman. Kita akan belajar nubuatannya Matius pasal 2 ayat 1. Ini yang memberi petunjuk kelahiran Tuhan Yesus. Itu bintang Bethlehem. Matius pasal 2 ayat 1 saya bacakan sendiri ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ini saudaraku yang memberi petunjuk kepada arah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu kepala gereja. Ingat baik-baik ya saudaraku, Tuhan Yesus Kristus itu kepala gereja. Itu dilahirkan oleh Maria 2000 tahun yang lalu. Dan yang menjadi petunjuk bintang. Saudaraku, nah di akhir zaman sekarang ini kita, saudaraku, kita nanti akan dibawa oleh kuasa Tuhan di akhir zaman itu pada satu kondisi yang luar biasa yang namanya reja atau harpaso.
itu yang memberi petunjuk nanti 7 bintang. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku, kalau dahulu yang melahirkan Tuhan Yesus itu Maria, maka kemudian di akhir zaman yang melahirkan orang-orang yang harpaso itu adalah gereja Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, itu bukan menunjuk satu person manusia, tetapi itu menunjuk gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi, dari berbagai bangsa, suku, bahasa yang bersatu, yang berpakaian firman Tuhan seutuhnya. Matahari, bulan, dan bintang itu gambaran firman Tuhan. Matahari itu gambaran dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai Maleaki, itu kitab matahari, dicatat baik-baik ini. Kemudian rembulan yang menjadi pakaian dari gereja Tuhan di akhir zaman itu adalah sabda Tuhan Yesus Kristus. Itu wujudnya apa? 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu rembulan. Kemudian bintang, itu 12 bintang itu apa? Itu adalah karya Roh Kudus melalui para rasul. Wujudnya apa di dalam Alkitab kita? Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu. Nah, gereja yang mempribadikan Alkitab seutuhnya ini nanti akan melahirkan orang-orang yang harpaso, yang diangkat hidup-hidup. Nah, yang membimbing jemaat ke sana itu adalah para bintang tadi, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Maaf saya minum. Jadi di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 tadi, kalau dahulu ini yang memberi petunjuk adalah bintang Bethlehem, membawa kepada arah lahirnya Tuhan Yesus Kristus, yaitu di Bethlehem. Saudaraku, kemudian bintang penuntun ini, saudaraku, yang dahulu, saudaraku, menuntun orang Majus, ini di akhir zaman berwujud, muncul kembali di dalam kitab Wahyu sebagai bintang yang digenggam Tuhan Yesus Kristus. Ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20. Nah, kalau dulu bintang Bethlehem, sekarang bintangnya ini, saudaraku, saya bacakan. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya yang memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat yang ke-20, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kakian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Saudaraku, jadi kalau dahulu itu yang memberi petunjuk kepada arah lahirnya Tuhan Yesus itu bintang Bethlehem. Di akhir zaman yang memberi petunjuk yang benar tentang ajaran kitab Wahyu itu bintangnya Tuhan, hamba Tuhan, yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Dia disebut sebagai 7 bintang yang ada di dalam genggam tangan kanan Tuhan Yesus. Artinya apa juga ini, saudaraku? Artinya hamba-hamba Tuhan yang mau bersatu, tidak mementingkan ego. Wah, aku paling diurapi, wah, jemaatku paling banyak, saudaraku. Justru orang-orang yang sombong itu nanti nggak akan paham kitab Wahyu, tetapi orang-orang yang rendah hati itu nanti akan memahami. Hamba-hamba Tuhan meskipun jemaatnya banyak tapi rendah hati, dia akan paham kitab Wahyu. Seperti halnya dulu, saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus itu juga dari tempat yang sederhana. Di akhir zaman pun demikian. Pemberitaan yang benar tentang kitab Wahyu itu munculnya juga bukan dari istana, tetapi dari satu tempat yang sederhana. Saudaraku, dan luar biasa, bangsa Indonesia ini terpilih menjadi bangsa pilihan sesuai Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9 sampai 11 itu. Indonesia terpilih menjadi bangsa yang merupakan destinasi dari satu nubuatan, ya, saudaraku. Meskipun banyak orang yang belum yakin juga, tetapi
lewat kuasa Roh Kudus ini nanti sebentar kita akan buktikan bersama-sama bahwa dari Indonesia ini nanti muncul terang yang besar akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudaraku, 7 bintang itu mereka adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang menjadi kunci dari kegerakan kitab Wahyu. Jadi kalau 7 bintang ini belum muncul, saudaraku, wes rasa ngomong masalah 666, saudaraku, nggak akan muncul. Kalau 7 bintang ini belum muncul, saudaraku, saudara mau ngomong masalah 666 sehari semalam sampai sebulan, itu nggak akan ada artinya, karena bintang Tuhan ini harus muncul dulu, saudaraku. Solusi itu harus diberikan oleh Tuhan dahulu, baru nanti, saudaraku, setelah 7 bintang ini muncul, baru kemudian berbagai macam bencana melanda bumi, berbagai macam tulah melanda bumi. Setelah itu di pertengahan 7 tahun itu baru nanti boleh saudara bingung masalah tanda 666. Lah kalau sekarang kok bingung tanda 666 itu, saudaraku, itu nggak alkitabiah, saudaraku, betul-betul nggak alkitabiah. Mari sama-sama kita saksikan, saudaraku. Yang muncul dulu itu adalah tokoh-tokohnya. Saudaraku, saudara harus ingat itu. Karena Tuhan setiap kali akan menghukum bumi, misalkan zaman Nuh, itu Tuhan menyediakan Nuh dulu, saudaraku. Bukan langsung bahayanya, itu bukan. Tapi Nuh itu dipersiapkan Tuhan dulu. Demikian pula di dalam kegenapan kitab Wahyu. Kalau kita mau masuk 7 tahun terakhir, itu yang akan dimunculkan oleh Tuhan adalah bintang-bintang Tuhan, adalah Musa-Musa akhir zaman yang nanti akan dipercaya oleh Tuhan dengan mukjizat 21 macam tulah malapetaka akhir zaman. Kalau pada zaman Musa itu cuma 10 ya saudaraku, tapi di akhir zaman ini 21 tulah. Jadi satu hamba Tuhan, satu tokoh akhir zaman nanti kebagian 3 tulah, yaitu 1 meterai, 1 sangkakala, dan 1 cawan, saudaraku. Jadi 7 hamba Tuhan itu nanti bekerja sama, mereka mau disatukan dalam genggam tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 7 bintang, 7 tokoh tadi, mereka disebut sebagai malaikat ke-7 jemaat. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Jadi disebut malaikat, angelos bahasa aslinya, utusan-utusan. Terjemahannya kurang lebih seperti itu. Itu bisa berarti, saudaraku, malaikat sungguhan di dimensi gaib, tetapi bisa berarti juga manusia, utusan-utusan angelos itu, saudaraku. Nah, saya simpulkan sebagai manusia karena, saudaraku, di dalam kitab Wahyu ini tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat sidang di Smyrna, dan seterusnya. Nah, saudaraku, seandainya yang dimaksud di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu malaikat gaib, mereka nggak butuh surat, saudaraku. Buat apa surat, saudaraku? Yang butuh surat siapa, saudaraku? Saudara. Yang butuh surat saya, karena saya manusia. Jadi yang dimaksud angelos, yang disebut 7 malaikat sidang ini adalah manusia yang dipilih oleh Tuhan menjadi tokoh-tokoh penyelamat akhir zaman, seperti Musa. Jadi 7 bintang itu bukan malaikat gaib, saudaraku, tetapi mereka angelos, utusan-utusan yang berwujud manusia yang butuh surat. Oleh karena itu, di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kalau malaikat gaib nggak butuh tulisan, saudara, nggak butuh. Malaikat gaib itu dibatin sama Tuhan aja ngerti, saudaraku. Nah, yang dimaksud dalam kitab Wahyu ini rupanya adalah hamba-hamba Tuhan pilihan di akhir zaman. Saudaraku, 7 bintang ini juga mereka adalah pelaksana penghukuman 7 meterai. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal 7. Jadi kalau orang mau paham kitab Wahyu nggak paham 7 bintang, itu nanti pemahamannya tentang kitab Wahyu kacau.
saudaraku. Kuncinya nggak tahu, langsung masuk, itu kacau, saudaraku. Kemudian 7 bintang itu, saudaraku, mereka juga adalah pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 8 sampai 9 ya. Coba kita akan baca Wahyu pasal 1 dan 2 bahwa 7 malaikat, 7 tokoh, 7 hamba Tuhan pilihan ini, mereka itu merupakan pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala. Saya akan bacakan Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ini tadi yang di Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang. Nah, di sini oleh Tuhan diberi kepercayaan mereka untuk meniup 7 sangkakala. Nah, saudaraku, jadi kitab Wahyu itu betul-betul satu kitab yang jenius, yang disusun oleh Tuhan, yang maha jenius. Oleh karena itu, kalau coba diotak-atik dengan akal kepikiran manusia, nanti saudaraku akan keliru kalau tanpa pewahyuan yang betul dari Tuhan. Jadi untuk memahami kitab Wahyu, kita perlu paham tentang 7 bintang ini. Jadi yang memegang, yang dipercaya penghukuman 7 sangkakala itu juga 7 bintang, 7 hamba Tuhan tadi. Saudaraku, kemudian 7 hamba Tuhan tadi, mereka disebut juga, ini istilah kerennya saudaraku, sebagai ke-7 guru, 7 halilintar, saudaraku. 7 guru ketika mereka memberitakan harpaso dan pengungsian. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Jadi yang memberitakan nanti, ayo kita persiapan, sebentar lagi harpaso itu 7 bintang loh saudaraku. Komando seperti itu nanti dari 7 bintang. Persiapan, sebentar lagi akan pengungsian, akan Feogo. Itu 7 bintang yang sudah tahu saudaraku. Ngerti saudaraku, betul-betul ngerti, memang diberitahu oleh Tuhan. Tetapi dia memberitahukannya pada waktu Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6 digenapi. Nggak boleh dikatakan pada waktu lain, sekarang pun nggak boleh. Saudaraku, kalau saya mungkin mencanangkan tahun depan kita konser gerakan kitab Wahyu, itu sekedar memberitahu bahwa 7 tahun terakhir itu sudah sangat dekat. Saya nggak mau beritahu mengenai hari, tanggal, bulan, tahun. Kalau tahun depan saya mengadakan konser besar kegerakan kitab Wahyu dengan menampilkan 7 lagu saya itu, saudaraku, saudara bisa simak lagu-lagu saya, itu nanti akan dikemas di dalam bentuk konser ya, nanti di tahun 2023 itu program kita merupakan satu simbolis saja ya saudaraku. Tetapi itu bukan merupakan saya memberitahu bahwa ini sudah tahun ini, bulan ini, saya nggak mau seperti itu. Nanti itu melanggar etika surga. Tapi saya memberitahukan kepada saudara betapa dekatnya kita itu pada 7 tahun terakhir. Ambilkan lagi. Selanjutnya, saudaraku, jadi mereka itu disebut sebagai ke-7 guru ketika memberitakan harpaso dan pengungsian. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya. Sudah biar ngerti. Nanti yang memberitakan rapture itu siapa? Itu nanti akan diberitakan pada waktunya. 1 kali saja pada waktunya. Dan ini nggak bohong kalau sudah 7 guru yang memberitakan, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 dan selanjutnya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Ayat 3, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru
itu memperdengarkan suaranya. Nah, kalau di dalam Wahyu pasal 1 tadi disebut 7 bintang, di Wahyu pasal 2 disebut 7 malaikat, di Wahyu pasal 8 disebut malaikat yang memegang sangkakala, 7 sangkakala. Kemudian di Wahyu pasal 10 mereka disebut sebagai ketujuh guru. Tetapi, saya ulangi, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Jadi Rasul Yohanes itu dulu sudah tahu, sudah dengar apa yang dikatakan oleh 7 guru itu. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, hari H, tanggal, bulan, tahun tentang Harpaso, itu Rasul Yohanes sebetulnya sudah dengar, saudaraku. Sudah dengar. Tanggal sekian, tahun sekian, saudaraku, bulan sekian, Rasul Yohanes sudah dengar. Tetapi tidak boleh dicatat. Nah, seorang hamba Tuhan itu kadang harus menyimpan hal seperti ini, saudaraku. Nah, ada yang kebablasan, saudaraku, melanggar etika surga, akhirnya, saudaraku, seperti Musa nasibnya. Musa itu diberikan satu janji untuk masuk negeri Kanaan, saudaraku, tanah perjanjian. Tetapi karena melanggar etika surga, jadinya nggak boleh, saudaraku. Jadi ketika Rasul Yohanes ini dia mendengarkan hari H, tanggal, bulan, tahun Harpaso, ini mau ditulis di dalam Wahyu pasal 10 ini, saudaraku. Tetapi ada suara di surga, meteraikanlah, ditutup, jangan kamu menuliskannya. Apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, janganlah engkau menuliskannya. Ayat 5, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit dan bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya tidak ada penundaan lagi. Jadi ketujuh tokoh tadi, saudaraku, yang saat ini orangnya sudah ada, saudaraku, nggak usah nebak-nebak ya, nanti ada etika surga yang harus dijaga, saudaraku, tapi orangnya sudah ada saat ini, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan itu sudah ada, sudah berdoa saja supaya berada di dalam pimpinan hamba Tuhan tersebut, supaya nanti sudah ngerti betul ketika masa Harpaso itu terjadi, ketika pengungsian itu terjadi, supaya saudara tidak terombang-ambingkan oleh Mesias-Mesias palsu yang ngomong, wah, Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di bilik, saudaraku, itu Mesias-Mesias palsu. Tetapi nanti 7 bintang itu dia akan menyuarakan hari Harpaso itu seperti laksana guru yang menderu, saudara. Artinya satu berita yang luar biasa di akhir zaman. Saudaraku, kemudian sudah Wahyu pasal 10 ini ada jeda ya. Kemudian ada Wahyu pasal 11, ada Wahyu pasal 12, ada Wahyu pasal 13. Saudaraku, karena di sana setelah Wahyu pasal 11 itu, kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu ada Harpaso. Harpaso itu apa? Orang-orang yang mencapai rohani tertinggi itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Itu kenyataan dari kursi Kristus, saudaraku. Pengadilan kursi Kristus, Bema Kristus. Bema Kristus itu bukan untuk menghukum orang masuk penjara ya, saudaraku, masuk neraka, tetapi untuk memberikan kedudukan. Nah, ketika orang dijumpai ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, saudaraku, orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya, dibawa paksa oleh Tuhan itu, saudaraku. Jadi yang ada namanya kalau di pengadilan dunia itu pemanggilan paksa ya. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian dipanggil dengan paksa. Nah, di akhir zaman ketika seseorang itu ditetapkan rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, dia diambil paksa oleh Tuhan. Namanya itu Harpaso, namanya itu rapture. Oleh karena itu nasibnya bisa beda-beda. Karena ini ukuran Tuhan yang menentukan. Pada malam itu ada 2 orang di tempat tidur, yang satu dibawa,
yang satu ditinggalkan. Itu karena dibawa paksa oleh Tuhan. Pada saat itu ada 2 orang di ladang, yang satu dibawa, yang lain ditinggalkan. Nah, saudaraku, itu suasana ketika Harpaso. Kemudian ada lagi yang diungsikan. Ini orang yang mencapai rohani ruang kudus itu diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari, ke satu tempat yang indah yang namanya Taman Padang Pengungsian. Di dalam roh saya pernah melihat tempat itu juga, ya saudaraku, masih di bumi itu. Jadi diungsikannya di mana? Masih di bumi. Kalau yang Harpaso tadi sudah langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Tetapi yang pengungsian ini masih di bumi, saudaraku, dan satu tempat yang dilindungi oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kemudian kita akan membaca bahwa 7 bintang atau 7 tokoh tadi juga mereka adalah merupakan pelaksana dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan. Jadi tadi sudah pelaksana 7 meterai, kemudian pelaksana 7 sangkakala di Wahyu pasal 8, kemudian pelaksana dari pemberitaan Harpaso, pemberitaan Reca yang benar, itu dari 7 bintang. Seperti dulu yang memberitahu dengan benar arah kelahiran Yesus itu bintang Bethlehem. Di akhir zaman juga cuma 7 bintang itu. Saudaraku, seperti itu kepemimpinan Tuhan itu seperti itu. Kita akan melihat bahwa ternyata 7 tokoh ini juga merupakan pelaksana dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Wahyu pasal 15 ayat yang ke-1 saya bacakan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nah, ternyata 7 tokoh tadi yang sejak kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 ditulis, kemudian Wahyu pasal 2 dan pasal 3 mereka memimpin jemaat untuk disucikan, dikuduskan, itu ternyata mereka juga dipercaya memegang 7 bokor, 7 cawan murka Allah. Saudaraku, cawan pertama nanti kalau sudah membaca di Wahyu pasal yang ke-16 ada satu penyakit ganas lagi yang namanya Helkos, saudaraku. Itu satu penyakit yang semacam bisul yang ganas begitu, saudaraku, yang mampu mengubah bentuk manusia yang cakep, yang cantik, saudaraku, pada saat kena Helkos jadi jelek, saudaraku, jadi bau, karena itu satu penyakit yang sangat parah, saudaraku. Kemudian, saudaraku, tentang ke-7 bintang itu, di dalam kitab Nabi Daniel, mereka disebut juga sebagai bintang-bintang yang kekal, yang menunjukkan kebenaran kepada orang banyak. Nabi Daniel juga sudah tahu tentang 7 bintang ini, saudaraku. Daniel pasal 12 ayat 3. Jadi 7 bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang membawa jemaat-jemaat itu pada kekekalan. Karena mereka membawa jemaat pada kekekalan, dia sendiri juga harus kekal, juga harus hamba Tuhan yang hidup. Saudaraku, kita akan baca Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi bintang-bintang itu tetap atau kekal, saudaraku, tetap untuk selama-lamanya. Jadi hamba Tuhan yang disebut 7 bintang itu hamba Tuhan yang tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang nanti. Nah, saudara, berdoalah supaya saudara berada di dalam kepemimpinan bintang-bintang itu, saudaraku, supaya kalau saudara sehat, saudara sakit itu disehatkan, saudara kekurangan diberkati oleh Tuhan, saudara berkenangan di dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kitab Nabi Mika, mereka disebut juga sebagai 7 gembala. Saya minum dulu ya, saudaraku. Serak, saudaraku. Saya itu kalau khotbah agak lama sedikit serak. Nah, ini bibir saya itu mudah kering ya.
Saya kalau gini itu bukan saya itu jahat tuh enggak, karena saya itu kering ini saudaraku, bukan manja seperti dikatakan kalau orang gini itu orang yang nggak baik itu keliru saudaraku. Saya gini itu karena kering ini saudaraku. Saya minum lagi saudaraku. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saudara kita akan baca. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini sudah digenapi. Tentang Bethlehem sudah digenapi kelahiran Tuhan Yesus. Lanjut saya bacakan. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Nah, ini penggembalaan Tuhan Yesus sekarang sudah menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, nah di akhir zaman nanti akan ada dosa Asyur. Apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. 7 bintang itu di Mika, di kitab Nabi Mika disebut sebagai 7 gembala yang akan menggembalakan saudara harpaso. Nah, kalau saudara itu pengen harpaso, ya hendaknya pemimpin saudara itu harus bersifat bintang. Bintang itu sifatnya apa? Atau sedikit saya terangkan ya. Bintang itu sifatnya memberi petunjuk, saudaraku. Petunjuk yang benar, mana barat, mana timur, mana selatan. Saudaraku, saudara tahu rasi-rasi bintang. Ada bintang biduk, bintang waluku, bintang skorpion, dan lain-lain. Artinya mampu memberi petunjuk. Bintang itu seperti itu, memberi petunjuk. Kemudian saudaraku, di dalam Mika pasal 5 ini, ayat yang keempat, dia disebut sebagai 7 gembala. Tugas mereka apa? Mereka akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Amin. Jadi kitab Nabi Mika pun sudah menubuatkannya. Kemudian saya akan beritahu kepada saudara tentang asal-usulnya. Ya, saudaraku, ini saya sedikit memberitahu saudara supaya saudara mengerti ya asal-usulnya. Yesaya 49 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan ya, saudara simak baik-baik. Ini nanti saudara akan ngerti. Ini yang hamba Tuhan yang dari luar negeri ya, saudaraku. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ayat 10, mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Penyayang mereka akan memimpin mereka. Saudaraku, kemudian aku akan membuat segala gunung-gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara. Utara, saudaraku, utara dari ketika firman nubuatan ini disampaikan. Ini sekitar Eropa, saudaraku.
dari barat dari ketika nubuatan ini disampaikan. Ini benua Amerika, saudaraku. Kemudian dan dari tanah Sinim ini bahasa lain dari daerah Tiongkok, China, saudaraku. Jadi ini asal usul dari 3 guru, 3 bintang yang dari luar negeri. Saya tidak mau menyebut negaranya mana ya, saudaraku, tetapi yang satu ini dari Eropa, yang satu dari Amerika, yang satu ini dari China. Saudaraku, Tuhan memilih dari negeri-negeri itu, saudara, karena di akhir zaman akan ada rencana besar oleh Tuhan untuk negara-negara itu. Dan saudaraku, kalau saudara nanti saya perjelas lagi, nanti yang 4 itu dari Indonesia, ya saudaraku, itu pengiring dari kegerakan kuda putih. Saudaraku, kemudian ayat 12 saya ulangi, lihat ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Ini yang saya cipta jadi lagu, yaitu ya saudaraku, panggilan ke-7 guru itu. Bersorak-sorailah hai langit. Nah, kalau sudah simak lagu saya yang judulnya panggilan kepada ke-7 guru, itu ada syair seperti itu. Itu dari Yesaya pasal 49 ini. Saudaraku, jadi 7 bintang ini perannya sangat vital. Kita nggak usah deh ngomong masalah 666. Kalau 7 bintang ini belum dimunculkan Tuhan, 666 itu nggak akan bisa muncul, saudaraku. Yakin, saudaraku. Dia masih ditekan di bawah bumi dan di bawah laut oleh malaikat yang gagah di Wahyu pasal 10 tadi. Jadi saudara nggak usah khawatir, katanya tanda karagma 666 di cairan. Saudaraku, jangan khawatir, katanya tanda karagma 666 di tato, saudaraku. Saya beritahu saudara, memang orang itu berusaha, orang kaya, orang pinter di dunia itu berusaha ingin menjadikan seolah-olah sekarang ini sudah masa antikris gitu loh, saudaraku. Mereka mau mengubah tatanan dunia itu seperti apa yang tertulis di Wahyu pasal 13. Karena apa, saudaraku? Karena antikris dan nabi palsu itu hebat, nggak mati, saudaraku. Mereka nggak mati, cuma ditangkap Tuhan langsung dicampakkan ke neraka kekal di Wahyu pasal yang ke-19 itu. Makanya banyak orang yang pengen jadi antikris dan nabi palsu, itu banyak, pengen mengubah tatanan dunia bahwa seolah-olah sekarang itu sudah zaman antikris, padahal betul belum. Saudaraku, masa antikris itu nanti terjadinya setelah 7 bintang itu muncul dan berkiprah, baru nanti antikris itu mulai muncul, saudaraku. Kalau roh-roh antikris sejak dulu sudah ada, saudaraku, tetapi sang antikrisnya itu belum muncul. Tokoh besar yang disebut dalam Wahyu pasal 13 yang muncul dari dalam lautan itu belum ada saat ini, saudaraku. Maksudnya dia belum nyata, saudaraku. Tanda 666 juga belum ada saat ini, saudaraku. Meskipun orang mau mereka-reka dengan ilmunya, dengan teknologinya, mau menerapkan seolah-olah Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11 sampai 18 itu sudah digenapi, saudaraku. Kalau gereja Tuhan sendiri belum harpaso, itu belum akan muncul, saudaraku. Yakin. Nah, saya justru memberitahu saudara, kalau seorang jemaat atau seorang pendeta itu ketemu zaman di mana pada zaman itu orang dipaksa memakai tanda 666, justru mereka itu orang tertinggal, saudaraku. Pada saat pemaksaan tanda 666 atau karagma, nanti apa, saya belum mau ngomong, saudaraku. Ketika tanda itu diberikan, dipaksakan, dimaklumatkan ke seluruh dunia, maka saudaraku, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu sudah reja, sudah masuk. Nah, yang akan bingung kelabakan menghadapi tanda 666 itu
orang yang ketinggalan. Makanya mulai sekarang saudara itu harus sungguh-sungguh di dalam iman lewat kepemimpinan bintang-bintang Tuhan. Saudara, Raja Daud ini dalam sebuah nubuatan ini menggambarkan tentang 7 tokoh tadi, tentang 7 hamba Tuhan itu disebut sebagai pahlawan-pahlawan yang perkasa, disebut juga sebagai pelaksana firman-Nya, disebut juga sebagai tentaranya, disebut juga sebagai pejabat-pejabatnya. Ini nubuatan tentang 7 bintang tadi. Saudaraku, saya akan baca Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Saudaraku, Raja Daud di dalam makrifatnya, ketika dia bermeditasi merenungkan firman siang dan malam, rupanya melihat penglihatan jauh. Mereka melihat 7 bintang itu malaikat-malaikatnya. Mereka melihat sebagai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dan mendengarkan firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Disebut tentara Tuhan, disebut pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini Raja Daud di Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya memberitahu saudara bahwa 7 bintang ini adalah kunci dari terbukanya rahasia kitab Wahyu. Kalau seseorang belajar kitab Wahyu yang diketahui malah antikris tanda 666, itu pintu gerbang ajaran yang salah. Saya tidak mengatakan sesat ya, tetapi salah. Saudaraku, tetapi kalau seseorang itu mempelajari kitab Wahyu, dia, saudaraku, menemukan tampilnya imam besar agung di Wahyu pasal 1 dan hamba-hamba Tuhan yang disebut ke-7 bintang. Itulah pintu gerbang yang benar dari ajaran kitab Wahyu. Jadi saudara jangan cemas dengan tanda 666 apapun itu bentuknya. Kalau saudara mengikuti pengajaran yang saya sampaikan, saudara akan tahu betul detail kronologis, kemudian kejadian-kejadian apa yang terjadi. Nanti sebelum tanda 666 itu diterapkan, itu harus ada perang dunia 3 dulu, saudaraku. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Harus ada perang yang memakan 1/4 penduduk bumi mati. Kemudian ada perang lagi yang lebih besar di Wahyu pasal 9 itu, ketika sangkakala yang ke-6 ditiup yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Nah, kalau itu sudah terjadi, ya memang sebentar lagi akan terjadi masa antikris. Tapi kalau sekarang ini durung, saudaraku, bahasa Jawa nih, belum. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kiranya saudara diberkati Tuhan. Intinya, kalau 2000 tahun yang lalu yang memimpin orang Majus ketemu dengan bayi Yesus, Raja Damai, penyelamat dunia, itu yang memimpin adalah bintang Bethlehem. Maka di akhir zaman yang akan memimpin orang-orang supaya harpaso, Wahyu pasal 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, yang akan memimpin orang-orang untuk bisa harpaso. Itu mereka adalah bintang-bintang akhir zaman yang oleh Tuhan sudah ditunjuk-tunjukkan di Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini loh, di tangan kananku ada 7 bintang. Sudah ditunjukkan gitu, orang nggak mau tahu, saudaraku. Malah yang lebih menarik itu Wahyu pasal 13. Oh, ayo kita belajar antikris, saudaraku. Padahal Wahyu pasal 1 sama Tuhan sudah ditunjukkan. Ini bintang-bintangku, ini hamba-hamba Tuhanku yang akan aku utus menjadi tangan kananku. Sudah digini-ginikan sama Tuhan. Ini loh, lihaten, wahai jemaat. Jemaat nggak mau lihat. Yang dilihat malah, asik naga tua. Wahyu pasal yang ke-13. Asik
kita belajar sih Antikris, Wahyu pasal 13, itu pintu gerbang palsu. Saudaraku, tetapi kalau sudah belajar kitab Wahyu, sudah ketemu Musa akhir zaman, itu pintu gerbang yang benar, yang tidak akan membuat saudara itu cemas. Karena akhir zaman itu, saudaraku, bagi kita, orang-orang yang berada pada jalur, saudaraku, bintangnya Tuhan tadi, jalur penggembalaan bintangnya Tuhan, itu akhir zaman itu sesuatu yang menyenangkan, saudaraku. Saudara nggak akan kenapa-kenapa. Saudara akan dipelihara oleh badai api malaikat di sekeliling saudara. Kalau di dalam Ibrani pasal 1 ayat 7 itu dikatakan malaikat itu dicipta oleh Tuhan itu menjadi penolong. Dia diciptakan sebagai bagikan badai dan api, saudaraku, yang disiapkan oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi saudara jangan takut dengan berbagai macam wabah, dengan berbagai macam bencana, dengan berbagai macam perang. Nggak usah takut kalau saudara berada di jalur pimpinan bintang. Ingat itu, kalau sudah berada dalam pimpinan bintang, saudara itu nggak usah takut. Kemana-mana saudara akan dibimbing. Seperti perjalanan orang Majus, ketika tersesat ke istana Herodes, dia berpikir, wah, berita yang benar tentang akhir zaman itu tentunya dari istana mewah. Saudara, itu pikirannya orang Majus saat itu. Anak raja itu lahirnya tentu dari istana mewah. Oh, ternyata bukan, malah dibawa ke kandang. Di akhir zaman juga gitu, saudara. Wah, berita akhir zaman itu tentunya nanti munculnya jadi berita yang luar biasa besar itu. Nanti dulu, saudaraku, peristiwa akan berulang lagi dari kandang kecil. Saudaraku, di tempat ini, saudara-saudara yang mungkin pernah ke tempat ini sudah ngerti betapa sulitnya mencari tempat saya ini. Ya, yang dari Bali pernah ke sini ya, jalannya kecil, belok-belok, sudah bertanya ke sana kemari, tapi akhirnya dipimpin oleh Tuhan ketemu juga. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu, saudara berada dalam jalur kepemimpinan bintang Tuhan, sehingga nanti ketika harpaso itu terjadi, saudara menjadi orang-orang yang minimal diungsikan, maksimal saudara bisa harpaso atau rapture. Jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang tertinggal. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin. Wow. Ya, saya kembalikan. Indah ya, Pak Peter. Begitu indahnya Tuhan Yesus membukakan rahasia. Ini baru chapter 1 ya. Ayat 16 sampai 20. Betul. Bagaimana dengan yang lain? Aduh, saya bilang, Yesus, saya mau tahu semuanya. Semua. Sampai Yerusalem baru. Terima kasih amat sangat. Ya, ini saya lihat ada Ibu Abigail. Ya, terima kasih Ibu Abigail untuk boleh datang, dan kita buka sekarang acara untuk bertanya jawab dengan Bapak Pendeta Peter. Tolong yang belum mendapat gilirannya di mute tetap ya, supaya jangan mengganggu dengan suara-suara. Saya silahkan. Bapak. Ya. Oh, Bapak. I'm sorry. Iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kira berbahagia sekali firman dan menguatkan kita. Kita patut bersyukur bahwa ternyata di dalam Wahyu 1 ayat 16 bahwa Tuhan Yesus ternyata menguasai jadi Tuhan Yesus ternyata menguasai 7 bintang yang ada di tangan kanannya. Nah, ketika kita melihat itu pada ayat berikutnya, aku tersungkur, tetapi seperti orang mati ya, tetapi tangan Tuhan Yesus memegang kita
Dia berkata, jangan takut, aku adalah awal dan akhir. Saya kira sesuatu yang sangat kita harapkan. Ternyata penyertaan Yesus sampai menjelang akhir zaman sampai sekarang kita senantiasa di dalam kuasanya. Pak Pendeta Peter, kami ingin bertanya. Jadi dalam pasal 20, 7 bintang itu, dalam ayat yang ke-20, 7 bintang itu diartikan sebagai 7 malaikat. Kemudian dalam Wahyu 10, ayat 11, 7 guru dan 2 saksi. Kemudian Wahyu 8, beda nanti. 7 guru itu bukan 2 saksi, nanti itu beda. Iya. Maksud saya ada rangkaian di dalam Wahyu berikutnya itu. Iya, Pertanyaan saya, Pak Pendeta, setelah kita mendengar uraian yang sangat baik dan memberkati dari Pak Pendeta Peter, apa yang perlu kita lakukan saat ini ya dalam rangka menyongsong menghadapi Wahyu 1 ayat 16? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Pak Peter, bagaimana dengan lembaga-lembaga pelayanan yang mungkin berbeda-beda ya? Ada yang menekankan bahasa roh, ada yang menekankan wahyu dan seterusnya. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi berbagai aliran pelayanan yang agak berbeda ya, tidak sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah kita sekarang ini kan berada di negara yang majemuk ya. Ada tidak hanya Kristiani saja, tetapi juga ada Muslim, ada Konghucu, ada Buddha, Hindu. Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita di dalam implementasi mengejawantahkan wahyu tadi? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, shalom ya Bapak ya. Saya akan jawab satu persatu. Yang pertama tadi, apa yang harus kita lakukan saat ini? Itu jawabannya adalah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Jadikan badanmu bait suci Allah. Jadi bait suci Allah itu kemarin saya terangkan ada tingkatannya ya, yang berpola tabernakel ya. Coba didengar dulu. Itu ada pintu gerbang, kemudian mezbah kurban bakaran, artinya pertobatan, kemudian percaya pada Tuhan Yesus, bertobat, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, kemudian dipenuhi karunia-karunia roh, dipenuhi firman Tuhan, kemudian bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, dan selanjutnya. Jadi yang pertama harus kita kerjakan, aplikasi pertama, jadikan badan kita ini bait suci Allah. Jadikan tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Sang Raja. Jadi kalau Sang Raja itu bertahta di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, maka badan saudara itu akan seperti istana. Saudara akan dilengkapi dengan kemuliaan surgawi. Berkat juga akan selalu dialirkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua juga saudara akan dikawal oleh kawalan malaikat-malaikat surgawi. Saudara ngerti? Kalau di istana presiden ya, itu selalu ada pas pampres. Demikian pula badan saudara. Kalau badan saudara ini menjadi tempat kediamannya Roh Kudus, rohnya Sang Raja, di kiri kanan badan saudara ini loh. Ini ada pas pampres, namanya malaikat. Ibrani pasal 1 ayat 7 dan ayat 14. Malaikat itu dicipta untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Itu yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kita menghadapi berbagai macam aliran gereja. Ya, itu memang kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 menuliskan
makanya dihadirkan 7 bintang. 7 bintang itu keahliannya beda-beda. Jadi misalkan karakter Efesus. Karakter Efesus itu karakternya gereja yang seolah-olah itu dia pelayanannya rajin tetapi hampa. Kasih mula-mulanya itu hilang. Smyrna itu karakter gereja beda lagi. Gereja yang penakut, takut berkorban, takut pelayanan, dan lain sebagainya, takut sakit. Pergamos itu gereja yang disusupi oleh ajaran-ajaran yang nggak benar, dan seterusnya. Jadi 7 gereja, 7 jemaat di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu melambangkan aneka ragamnya gereja yang saat ini ada. Oleh karena itu, dihadirkanlah ke-7 bintang tadi untuk membangun masing-masing aliran, masing-masing organisasi gereja. Dan Tuhan mendefinisikan berbagai macam gereja itu di dalam 7 sifat karakter jemaat. Karakter Efesus, Smyrna, Pergamos sampai dengan Laodikia itu. Jadi 7 bintang itu, saya beritahu saudara, itu memiliki keahlian masing-masing. Bintang di Efesus, malaikat sidang di Efesus, itu keahliannya membangun mezbah dupa. Saudara, saya beritahu, kalau di dalam diri saudara, itu keahliannya menyembuhkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ pernapasan. Saudaraku, kalau di kerajaan surga itu mezbah dupa, itu keahliannya malaikat sidang di Efesus. Malaikat sidang di Smyrna, itu keahliannya membangun pelita emas. Nah, jadi seluruh benda-benda bait suci itu 7 itu memiliki keahlian masing-masing. Jadi keberagaman gereja ini nanti akan dibangun oleh munculnya bintang-bintang tadi, akan disatukan nanti akhirnya menjadi satu bangunan utuh yang namanya tabernakel, yang namanya bait suci. Makanya di Wahyu pasal 4 kemudian nampak bait suci itu jadi. Saudaraku, saudara bisa pasal 4 nanti, bait suci itu sudah jadi. Itu kalau gereja-gereja sudah bersatu, yang dibentuk bintang gembala Efesus tadi, itu mezbah dupanya. Yang dibentuk oleh bintang yang gembala Smyrna tadi, itu pelita emasnya. Yang dibentuk oleh bintang dari Pergamos, itu meja roti sajiannya. Dan selanjutnya ini pelajaran dalam, kalau saya terangkan nanti nggak cukup 1 minggu ya, ini agak panjang. Nah, jadi seperti itu, lewat kehadiran ke-7 bintang ini justru nanti akan merukunkan berbagai macam perbedaan yang ada di gereja-gereja itu. Nah, jadi seperti itu. Terus yang ketiga, kita di tengah-tengah bangsa yang majemuk, tentunya kita harus menjadi, seperti kemarin saya sampaikan, Injil yang hidup. Injil yang hidup itu apa toh? Kita menjadi contoh teladan perbuatan. Kita menjadi suratan Kristus yang hidup. Kita bukan menjadi Injil yang saya kemarin sampaikan, kalau Bible saudara yang wujudnya kertas itu Injil mati. Bible yang wujudnya alat elektronik itu juga Injil yang mati. Saudaraku, kalau dirobek, yang kertas tadi ya robek, dibakar ya terbakar. Tetapi kalau Injil itu sudah menjelma di dalam jiwa saudara, saudara akan kekal. Kiamat pun saudara tetap kekal. Makanya Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6, di sana dituliskan, maka ada seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit membawa Injil yang kekal. Itu bukan membawa Alkitab kemudian ngomong di seluruh dunia gitu, enggak. Itu membawa jiwa-jiwa yang hidupnya sudah berubah menjadi Injil yang kekal. Jadi seperti itu ya, kita menjadi saksi yang baik. Seperti itu Bapak, kurang lebih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya juga. Begini, saya ingin bertanya sama Bapak Pendeta Peter. Saya mengingat waktu Bapak mengatakan
mengingatkan bintang yang Yesus lahir di Bethlehem, ya. Iya. Bukankah orang-orang Majus itu, bukankah mereka juga astrologers, ahli-ahli? Karena ada yang mengatakan, ini waktu saya pelajari ya, dikatakan katanya kalau kita percaya sama bintang itu, berarti mempercayai jenis-jenis zodiak itu tidak mengapa, sebab itu kan ciptaan Tuhan. Jadi bukan sains punya ide di situ. Nah, itu satu, percaya sama bintang. Lalu kedua, waktu Bapak bilang akan ada terjadi perang dunia yang akan menghancurkan 1/4 dari penduduk bumi ini, dan mereka juga yang mengatakan Jus itu juga mengatakan demikian karena ada depopulation. Jadi sekarang pertanyaan saya, mana yang benar? Karena perang dunia kah? Atau karena enjus-enjusan itu? Terima kasih Pak Peter. Yang pertama saya akan menjawab tadi mengenai astrologi ya. Ya. Jadi kesaksian hidup Yesus itu merupakan roh nubuat, ada tertulis seperti itu. Jadi jangan diartikan secara hurufiah saja. Itu kan tadi sudah diterangkan, kemudian bahwa ketujuh bintang itu adalah 7 malaikat sidang, itu yang ngomong Tuhan tuh. Kemudian kitab Nabi Daniel itu sudah terangkan juga, yang dimaksud bintang-bintang itu ternyata adalah orang-orang yang menuntun kepada kebenaran. Mereka akan kekal selamanya. Jadi yang dimaksud bintang itu tidak semata kemudian kita terpancang kepada satu pengetahuan astrologi, sains, ya, tetapi itu menunjuk kepada kehadiran satu sosok tokoh-tokoh akhir zaman yang digambarkan oleh Tuhan sebagai 7 bintang yang ada di genggaman tangannya. Nah, kalau kita berpikirnya secara logika, ya nggak ada bintang di tangan kanan itu nggak bakal ada. Makanya kitab Wahyu itu namanya Apokalipsis, harus disingkap rahasianya. Kalau mengenai kemudian yang kedua saya jawab mengenai tanda 666, apakah itu karena jus-jus? Ya tentunya enggak, saudara. Bukan juga karena perang dunia, tetapi memang satu ketentuan Tuhan bahwa suatu ketika kalau wanita itu, gereja sudah melahirkan orang-orang sempurna di Wahyu pasal 12, kemudian orang-orang yang sempurna itu sudah arpaso, kemudian yang tertinggal itulah yang akan kena tanda 666. Jadi nggak ada hubungannya semua. Cuma saya memberikan satu tanda nanti sebelum masa antikris itu terjadi, tanda 666 itu terjadi, nanti yang tanda yang paling mudah dibaca deh, itu adalah terjadinya satu perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak ada tidak ada hubungannya semua tentang jus-jusan sama zaman antikris itu nggak ada. Itu memang seperti saya katakan tadi, banyak sekarang orang pintar di dunia ini yang seolah-olah ingin menjadikan bahwa saat ini itu sudah zaman antikris kayak gitu. Tapi mereka berusaha sekeras apapun nggak akan jadi, karena Tuhan harus menang dulu. Tuhan harus bisa membentuk orang-orang sempurna dulu, orang-orang yang harpaso tadi dulu. Baru kalau sesudah itu, maka kemudian antikris itu muncul dari dalam laut, digambarkan seperti itu. Nabi palsu muncul dari dalam bumi, kemudian mereka berkonspirasi
mengadakan karakma, tepatnya itu bukan cairan, karakma, tanda 666. Ya, saya sulit menggambarkan di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya karakma itu tepatnya seperti apa. Tapi yang jelas bukan jus-jusan itu. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Peter. Dan saya ada satu lagi ya pertanyaan sebelum yang lainnya ya, sebelum saya lupa ini. Kan waktu masa Yesus lahir, itu ada Raja Herodes ya. Ya, betul. Ya, yang mendikrikan setiap anak laki-laki di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Ya. Nah, apakah itu juga merupakan suatu tanda bahwa kegerakan antikris itu akan membunuh, sehingga yang Bapak katakan tadi, ada perang dunia yang akan menghancurkan seperempat. Sudah paham. Saya jawab langsung. Iya, silakan. Jadi kalau zaman Tuhan Yesus itu ada Herodes yang dia memaklumatkan untuk membunuh bayi di bawah umur 2 tahun. Nah, itu apa artinya sekarang? Itu nantinya seperti Wahyu pasal 12 itu, karena antikris itu gagal menelan orang-orang yang mau harpaso, itu orang yang mencapai ruang Maha Kudus, orang yang dewasa rohani, maka selanjutnya dia memerangi keturunannya yang lain. Wahyu pasal 12 ayat 17. Silakan Ibu baca itu, coba bawa kitab enggak. Wahyu pasal 12 ayat 17. Itu keturunan yang lain yang kalau dulu itu adalah anak-anak 2 tahun ke bawah yang dibantai Herodes. Itu keturunan yang lain. Wahyu pasal 12 ayat 17. Ya, saya nggak usah baca itu ya, soalnya sudah hafal sekali. Atau di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Pelataran bait suci itu nanti diinjak-injak. Itu menunjuk kepada kanak-kanak yang nanti akan terbunuh pada saat masa antikris. Seperti dulu, karena Herodes itu gagal mengejar Tuhan Yesus, gagal membunuh Tuhan Yesus, akhirnya melampiaskan amarahnya itu kepada bayi-bayi di bawah 2 tahun. Demikian pula karena nanti iblis si naga tua itu di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 itu gagal mengejar baik anak yang dilahirkan yang harpaso itu maupun wanita itu, kemudian melampiaskan kemarahannya itu dengan memerangi keturunannya yang lain. Wahyu pasal 12 ayat 17. Jadi seperti itu. Bayi-bayi yang dibunuh itu artinya nanti menunjuk pada orang yang rohaninya itu bayi. Itu akan terbunuh dia masa antikris itu. Gitu, Ibu. Haleluya. Itu dia tuh Pak yang selalu membuat mereka itu pikir, ya kan seperti waktu zaman Herodes. Stop it. Saya juga udah bilang stop aja lah. Kalau Bapak tidak tahu kitab Wahyu dengan benar, jangan ngomong, lebih baik. Terima kasih. Amat sangat Bapak Pendeta Peter. Saya silakan yang lainnya untuk tanya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan Ibu Rosa. Bapak kan pernah berkata bahwa iman anak-anak kecil tergantung kepada iman orang tuanya ya Pak ya. Betul. Nah, yang saya mau tanyakan misalnya seperti pada pola tabernakel, misalnya ayahnya sudah mencapai level rohani di ruang kudus dan ibunya masih di pelataran. Nah, anak-anaknya akan ikut siapa, Pak? Terima kasih, Pak Peter. Nah, ini satu pertanyaan yang menyangkut kebijaksanaan Tuhan. Saya tidak bisa menjawab, Ibu ya. Itu kebijaksanaan Tuhan. Jadi, kalau papanya ruang Maha Kudus, kemudian mamanya ternyata pelataran, itu di satu tempat tidur, kan ada yang diangkat, ada yang terus anaknya ikut yang mana, itu kebijaksanaan Tuhan. Saya jujur saya tidak mau menjawab ya,
daripada salah. Begitu Ibu. Ya, makasih Pak Peter, makasih. Saya mau bertanya tentang ini yang 7 orang yang Bapak katakan ada dari luar negeri dan dari Indonesia. Ya. Nah, itu tugas-tugas mereka itu kalau untuk membicarakan soal kebenaran Alkitab dari segi kitab Wahyu, bagaimana mereka bisa mengatakan, sebab bisa terbentur dengan yang seperti di Matius 24. Oh, ini, aku ini. Nanti dia bilang, oh siapa yang katakan ada Kristus di sana, jangan dengar. Yang palsu dengan yang benar itu bagaimana Pak membedakannya? Pertama dari pintu gerbangnya tadi ya, kalau kita belajar tentang kitab Wahyu, pintu gerbangnya langsung antikris, itu satu ajaran yang tidak benar. Nah, kalau pintu gerbang dari kita belajar kitab Wahyu, kita justru menemukan Musa, tokoh-tokohnya, kita menemukan solusinya. Di Wahyu pasal 1 itu solusi dahulu, bukan masalah dahulu, tapi solusi disediakan Tuhan dahulu. Gitu. Jadi cirinya seperti itu. Nah, tahu-tahu ngomong masalah Wahyu pasal 1 aja belum paham, sudah ngomong, oh sekarang sudah sangkakala kelima. Nah, seperti itu. Kurang tepat, ya. Ya, tapi kan malaikat itu kan bisa, malaikat yang palsu itu kan bisa menjelma menjadi malaikat terang. Jadi memang tidak langsung dikatakan, oh ya saya beritakan ini. Kan kalau terbujuk gitu, sebab Bapak katakan itu dari masing-masing negara ya. Jadi kalau mereka hadir, lalu yang dari Indonesia juga hadir, ini supaya kita jangan terjebak gitu. Pemberitaannya, yang seperti apa gitu yang bisa kita, karena kalau datang dari Amerika membicarakan untuk bangsa Amerika, nanti yang dari Indonesia, yang dari Cina, yang dari Eropa, itu apakah itu serentak dikatakan oleh Tuhan, oke, kamu pergi ke sini, pergi ke sana, gitu. Nanti ketika Wahyu pasal 1 itu betul-betul sudah digenapi, mereka serempak, mereka ada dalam genggaman Tuhan. Bahkan mereka akan mengerti kitab Wahyu dengan benar juga semuanya. Karena mereka harus membangun tabernakel surga. Tabernakel surga itu wujudnya mulai Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, membangun jemaat-jemaat. Jemaat Efesus itu rusak mezbah dupanya, dibangunlah oleh bintang yang pertama. Kemudian jemaat Smyrna itu rusak pelita emasnya, dibangunlah oleh bintang yang kedua. Begitu. Jadi nanti mereka akan tahu job di sistemnya masing-masing, akan tahu apa yang harus dikerjakan. Keahliannya itu tersendiri, jadi seperti dokter spesialis gitu loh. Kalau malaikat sidang jemaat Efesus spesialis paru, begitu kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Peter. Saya mau ini aja nih Pak, mendapatkan urutan-urutan dari yang tadi itu ya, peristiwa yang 7 kejadian itu. Nomor 1. Bisa tayangkan peta sebentar. Coba saya ini minta tolong ditayangkan peta ya. Coba disimak nanti kalau ini berhasil. Peta kitab Wahyu. Ya. Sebentar, tunggu sebentar. Ini dari tim lagi. Nah, ini bisa dilihat nggak itu? Bisa ya? Bisa. Nah, saya terangkan. Di A, ini adalah saat kita nanti masuk 7 tahun terakhir. Itu ditandai dengan munculnya 7 bintang. Kemudian, di A sampai B, ini masa penyucian pendamaian yang dipimpin oleh 7 bintang tadi, yang dipimpin oleh 7 hamba Tuhan tadi. Kemudian di B ini
penyucian pendamaian sudah selesai, kemudian kita dari gereja Zaitun Liar itu gereja non-Israel, itu kita nanti ditahbis oleh Tuhan dalam satu kegerakan besar, namanya kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu memakan waktu selama 9 bulan. Kemudian di C, ini nanti terjadi kesatuan gereja Tuhan. Gereja dari bangsa Israel yang sudah bertobat lewat kegerakan kuda putih tadi, bersatu dengan gereja non-Israel di seluruh penjuru dunia. Nanti gereja sudah bersatu. Ini disebut juga masa kandungan gereja Tuhan. Jadi ada masa kandungan. Kenapa kok tiba-tiba Wahyu pasal 12 itu, maka tampaklah seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang sedang mengandung. Nah, masa kandungannya itu 9 bulan. Mulai Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 12, C sampai D. Nah, kemudian di D ini ada 3 peristiwa yang dahsyat. Orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus itu diangkat, atau rapture, atau bahasa aslinya harpazo. Itu orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, atau viogo. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian kanak-kanak rohani yang tadi ditanyakan, kanak-kanak rohani ini tertinggal, yang tadi digambarkan dengan anak-anak 2 tahun yang dibunuh oleh Herodes. Itu di sini, kanak-kanak rohani itu tertinggal dan diperangi naga. Wahyu pasal 12 ayat 17. Nah, sesudah Wahyu pasal 12 itu selesai, baru dimulai masa antikris yang lamanya 42 bulan. Ditulis dalam Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Kanak-kanak rohani tertinggal, kemudian 2 saksi ini bekerja. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. 2 saksi itu siapa? Saya kasih tahu. Itu hamba Tuhan yang tertinggal. Jadi 2 saksi itu nanti ada hamba Tuhan besar, kaliber internasional, tapi tertinggal karena tidak percaya dengan pemberitaan kitab Wahyu yang benar. Mereka menolak. Nah, mereka karena kudus dan dipakai oleh Tuhan, mereka akhirnya tetap tertinggal dan dipakai sebagai alatnya Tuhan menjadi 2 saksi. Mereka memiliki kuasa seperti Elia dan Musa. Asalnya mereka itu satu dari bangsa Israel, satu dari bangsa non-Israel. Mereka adalah dikatakan 2 zaitun, itu artinya zaitun liar itu dari non-Israel, kemudian zaitun asli itu dari bangsa Israel. Jadi 2 saksi itu dari 2 ini ya, dari 2 zaitun, artinya dari gereja non-Israel 1, dari bangsa Israel 1. Tapi mereka tertinggal karena nggak percaya dengan berita yang benar dari kitab Wahyu ini. Kemudian di E ini ada peristiwa dahsyat lagi. Tuhan Yesus Kristus datang, yang mati dibangkitkan, 1 Tesalonika 4, 16-17. Kemudian nomor 2, yang diungsikan, itu diangkat hidup-hidup. Kemudian yang ketiga, perjamuan kawin anak domba. Kemudian yang keempat, perang Harmagedon. Kemudian yang kelima, Tuhan dan orang-orang kudusnya merajai kerajaan 1000 tahun damai. Jadi nanti nggak langsung langit baru, bumi baru, tapi kerajaan 1000 tahun damai dulu. Orang itu sering keliru ya, kalau ada orang meninggal dunia, sampai ketemu di Yerusalem baru. Enggak, nanti di 1000 tahun damai udah ketemu. Nah, sering keliru di situ sedikit, tapi tidak apa-apa. Itu kekeliruan yang manusiawi dan wajar. Jadi kurang lebih seperti itu, Ibu. Sebelum penandaan 666 itu ada periode-periode yang harus dilalui dulu. Jadi nggak bisa langsung loncat ke Wahyu pasal 13. Tuhan itu tertib dan dia konsekuen menjalankan segala rencananya itu. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Pak. Aduh, itu ininya ini ya, jelas ya. Nanti kita bisa pelajari juga. Lalu kalau ada yang perlu dipertanyakan tuh, yang peperangan
Gog sama Magog itu di mana itu Pak? Oh, itu belum saya gambar, itu di belakang. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, itu ada perang tubuh kebangkitan, namanya perang Gog dan Magog. Ya, ya. Nah, perang Gog dan Magog ini nanti yang akan membuat langit bumi itu lenyap karena peperangan roh. Kalau peperangan tubuh kebangkitan, maksud saya, antara tubuh kebangkitan orang kudus dan tubuh kebangkitan orang-orang sesat, itu perang di perang Gog Magog. Makanya ini belum tak tulis, ini belum ada di skema ini. Jadi kalau yang ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu baru perang Harmagedon terakhir itu yang menangkap antikris dan nabi palsu, itu masih perang yang belum terlalu besar. Tapi perang Gog Magog itu nanti iblis dan pengikut-pengikutnya, malaikat-malaikatnya yang jatuh itu melawan Tuhan Yesus yang ada di kerajaan 1000 tahun damai tadi. Akibat perang tubuh kebangkitan yang begitu dahsyat itu dikatakan kemudian langit dan bumi lenyap di dalam unsur api, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Jadi akibat perang Gog Magog itu sampai langit bumi itu lenyap. Bisa saudara nanti baca urutan kitab Wahyu pasal 19, 20, itu bisa dibaca nanti di sana. Perang Gog Magog itu belum ada di sini. Itu di dalam tubuh kebangkitan setelah kerajaan 1000 tahun damai. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nanti kita berdalam ke sana. Ya. Ini silahkan Ibu Lazarus mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pak, saya mau ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah untuk antikris itu tadi, atau apa namanya itu, kalau bukan melalui cairan Pak, lalu apakah yang dulu saya pernah mendengar melalui chip atau apa gitu Pak? Apakah itu sudah terjadi saat ini, entah baik di sini ataupun di belahan dunia lain Pak? Satu. Kedua, pada saat orang mati dibangkitkan seperti penggambaran yang tadi, itu dalam arti berarti seluruh yang sudah mati itu kembali menjadi daging dan roh itu lagi kah atau gimana Pak? Ya, terima kasih, itu aja Pak. Oh iya, yang pertama tadi tentang penandaan 66 itu sekarang apa sudah mulai terjadi? Belum. Saya tegas menjawab belum. Karena nanti itu akan dimaklumatkan, akan ada semacam dekret dunia gitu, pemimpin dunia yang menyatakan mulai saat ini semua orang harus pakai tanda ini. Ya. Nanti wujudnya jangan ditebak-tebak sekarang, kemudian cairan, kemudian tato, kemudian itu nanti jadi salah. Nanti ada wujudnya sendiri itu yang belum saatnya saya katakan. Kemudian yang kedua, Ibu tadi tanya apa? Saya sedikit ada kebangkitan, orang-orang mati dibangkitkan. Itu apakah kembali menjadi daging dan roh itu tadi seperti sekarang ini kita lagi Pak? Oh, seperti tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus. Jadi dilihat saja nanti cerita tentang tubuh kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi tubuh kebangkitan itu bisa disentuh juga, tapi bisa ngilang juga, bisa terbang juga, seperti itu. Ya. Sulit menjelaskan. Ya. Makanya ketika ada perang tubuh kebangkitan nanti langit bumi lenyap, karena tubuh kebangkitan itu kalau mau dalam wujud bisa disentuh bisa, tapi ngilang juga bisa, terbang juga bisa. Iya. Gitu. Tuhan Yesus sesudah bangkit itu terbang bisa, tapi menghilang juga bisa, tapi berwujud dalam bentuknya Tuhan Yesus yang di lubang paku itu juga bisa ketika Thomas mau buktikan itu. Iya. Seperti itu menurut maunya Tuhan. Jadi tubuh kebangkitan itu hebat. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Masih ada yang lain? Kalau tidak nanti kita bisa tutup ya. Lalu
kita mau meminta bantuan Bapak Pendeta Peter lagi kalau bisa menjelaskan 7 gereja itu ya. Yang selanjutnya bagaimanalah sebaiknya supaya urutan dari pelajaran kitab Wahyu ini bisa. 7 gereja, ya, saya jelaskan singkat ya. 7 gereja itu karakter ya Ibu ya, bukan menyebut denominasi. Oh, itu gereja organisasi ini tidak, tapi itu karakter. Mungkin salah satu karakter itu ada di dalam diri kita. Mungkin karakter saya mungkin Efesus, karakter Ibu mungkin Smyrna. Salah satu karakter itu ada. Betul, betul. Itu. Jadi itu karakter. Jadi bukan menunjuk organisasi gereja. Ya, ya. Demikian, Ibu. Ya, ya. Memang itu karakter. Ya, yang saya maksud itu bukan denominasi-denominasian memang. Tapi itu membutuhkan waktukah Pak untuk membicarakan itu, atau bisa digabung dengan selanjutnya yang Bapak akan bawakan lagi kitab? Kiranya selanjutnya saja, karena karena membutuhkan waktu yang panjang kalau kita bahas tentang yang itu sekarang ya. Kita butuh sesi-sesi selanjutnya, gitu Ibu. Ini ada lagi teman-teman, jangan menyesal ya nanti tahu-tahu masih ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Sebetulnya saya juga, tapi kayaknya mungkin nggak berhubungan dengan yang hari ini ya. Karena tadi Bapak menyinggung juga ya tentang 7 guru itu. Karena kalau saya lihat di nanti tolong Bapak Pendeta Peter koreksi saya ya kalau menceng. Ini di buku Jeremia apa? Jeremia 51 dikatakan kalau Tuhan berkata itu akan mengeluarkan gemuruh. Jadi perkataan Tuhan itu bisa menimbulkan guruh yang bisa didengar seperti dentuman gitu. Nah, kalau memang ini sudah dinubuatkan di buku Jeremia, apa itu ada hubungannya dengan Wahyu 10 itu? Bahwa buku Jeremia itu sudah menunjukkan suatu nubuatan yang di buku Wahyu ini akan terjadi, atau itu hanya gemuruh yang karena berbicara soal hujan, apalah segala di buku Jeremia itu. Apakah itu ada hubungannya dengan Wahyu 10 ini? Ya, kalau Tuhan itu karakter, kalau dia bersabda kan memang menimbulkan huru halilintar, seperti Musa ketika naik ke gunung, itu kan seperti itu juga keadaannya. Jadi suara Tuhan itu dahsyat, tapi orang yang bisa menerjemahkannya ya orang-orang tertentu saja, begitu Ibu. Sudah, yang lainnya nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin mau mendigest dulu kali ya, karena kita baru dibukakan gitu sama Bapak Pendeta Peter. Jadi mungkin masih ada yang akan mempelajarinya nanti kalau videonya keluar. Nanti di acara selanjutnya kita bisa menanyakan lagi ya Pak tentang pengajaran yang sekarang ini. Oke, iya. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaan dan kerendahan hati Bapak Pendeta Peter untuk mengajarkan semua, terutama rahasia dari kitab
Wahyu ini ya, karena kitab Wahyu ini rupanya dari Rasul Yohanes yang bertemu dengan Tuhan muka dengan muka ya, indah sekali. Memang jadi agak sulit untuk dibahas dengan cepat, harus gradual ya, period by period gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan terpanggil karena panggilan dari Roh Kudus ya. Dan mari kita lanjutkan pengajaran ini supaya kita lebih mendalami lagi siapa Tuhan dan Juru Selamat kita itu, terutama Dia yang akan datang mengangkat kita melakukan itu peristiwa besar itu tuh, harpazo ya. Dan yang ya kita perlu juga mengetahui akan kedatangan Dia yang kedua kalinya juga bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah di rapture itu. Nanti kita schedulekan lagi dengan waktu dan kesempatan yang tersedia dari Bapak Pendeta Peter dan IRNC team-nya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akhiri di dalam doa, Ibu. Saya akan tutup dalam doa. Kita tundukkan kepada. Ya, silakan Pak. Bapa yang perkasa, hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu mengenai munculnya bintang-bintang penunjuk di akhir zaman. Tuhan berkati semua yang mendengarkan, baik yang di Indonesia maupun luar negeri, yang di luar pulau. Tuhan berkati semua untuk bisa mengerti, memahami rencana kehendak-Mu, bahkan menjadi pelaksana dari apa yang akan dikerjakan Tuhan di akhir zaman. Berkati semuanya Tuhan yang menyimak malam hari ini. Berkati kegerakan kitab Wahyu supaya segera menjangkau bangsa-bangsa dan memberikan satu arahan yang benar tentang kegerakan akhir zaman. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.